GKI, Tuhan menganugerahkan kita area tropis yang kaya dengan aneka jenis sayur dan buah. Salah satu yang digunakan dalam berbagai jenis masakan Nusantara adalah buah kelapa. Kelapa mulai dari daun, batang pohon hingga buah dapat dimanfaatkan oleh manusia. Air kelapa muda dapat untuk menjadi pelegah dahaga maupun obat dan pengganti cairan tubuh ketika dehidrasi. Kelapa muda atau degan dapat diolah menjadi makanan aneka rasa. Kelapa tua dimanfaatkan santannya sebagai campuran makanan berkuah yang gurih dan lezat. Sabut kelapa dapat dipakai sebagai pengganti kayu bakar, batok kelapanya dapat dipakai sebagai arang untuk pengganti kayu bakar. Daun dan batang muda dipakai sebagai janur tanda ada upacara adat atau pesta adat. Daun dan batang tua dipakai untuk ijuk atau atap rumah tradisional ataupun untuk pengganti kayu bakar dan resapan air. Batang daun kelapa di dalamnya terdapat lidi yang dapat digunakan sebagai sapu lidi dan masih banyak lagi kegunaannya. Kelapa memiliki manfaat bagi kehidupan manusia, apalagi manusia yang dicipta serupa dengan Sang Pencipta. Firman Tuhan di dalam Mazmur 1 ayat 1-3 mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebagaimana pohon kelapa yang hidup di tepi pantai, dekat dengan air. Umat Tuhan perlu selalu hidup dekat dengan Tuhannya sebagai sumber air kehidupan, sehingga umat Tuhan dapat menghasilkan buah, tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Keberhasilan tidak pernah menjadi tujuan utama. Ketika umat Tuhan dihadirkan di tengah dunia ini, justru proses kehidupan menuju keberhasilan yang hendak diungkapkan oleh pemazmur, yaitu dekat dengan Tuhan. Umat diminta untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam sebagai sumber air kehidupan umat. Inilah proses kehidupan yang perlu dilalui oleh setiap umat Tuhan. Sensasi hidup dalam rasa kali ini mengajak umat Tuhan untuk memberdayakan hidup selagi diberi kesempatan hidup oleh Tuhan di tengah dunia. Bagaikan kelapa, seluruh tubuh kita dicipta oleh Tuhan dengan kegunaannya. 2 mata, 2 telinga, agar kita dapat melihat dengan jelas, mendengarkan dengan serius. 2 lubang hidung, agar kita lebih bersabar dalam hidup. Kita diharapkan merespon berita yang kita dapat dengan hati-hati, penuh kesabaran dan menyampaikan hal yang positif ketika menerima berita yang tidak benar. 2 tangan, 2 kaki, untuk bekerja sama saling melengkapi sesama di dalam kehidupan. Area agama menjadi hak setiap pribadi, maka bekerja samalah tanpa memandang agama orang lain. 1 mulut, agar kita lebih berhati-hati di dalam berkata-kata. Karena sekali kita salah, kalimat kita tidak bisa ditarik lagi. Maka jadilah umat yang apresiatif, menghargai hasil karya orang lain. Sahabat GKI, selagi hidup, mari berbagi dengan sesama agar hidup kita menjadi berdaya guna. Terima kasih sudah menyaksikan program ini. Bila program ini memberkati saudara, silakan bagikan kepada rekan-rekan di jejaring sosial saudara. Jangan lupa bergabunglah dalam channel khusus Sinode GKI di YouTube, like fanpage, follow Twitter dan Instagram, serta kunjungi website Sinode GKI. Saya Untari Setiawati, salam GKI, Genta Kasih Indonesia, Tuhan memberkati.